Ya, halo kawan, sahabat petani porang di seluruh Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview perkembangan terkini tentang porang saya ya, yang bibitnya dari umbi mini ya. Ini dulu bibitnya dari umbi mini ya, umbi mini sekali, sangat kecil sekali, sekitar isi 50-an ya, sekitar 30 sampai 50 per kilo. Jadi dalam 1 kilogram itu dulu itu isinya sekitar 30 biji sampai 50 biji ya. Seperti ini. Untuk melanjutkan video ini, jangan lupa kawan ya, yang belum bergabung klik tombol subscribe-nya di pojok kanan bawah, loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya ya. Jadi seperti ini kawan ya. Ini dulunya bibit dari umbi mini, kecil sekali, 1 kilo isi 30 sampai isi 50 ya. Seperti ini juga tunas kedua, ini tunas pertama ya. Seperti ini kondisinya. Jadi buat teman-teman nantinya misalkan mau tanam porang dengan bibit umbi, kurang lebihnya pertumbuhannya seperti ini kawan. Cuma perlu diketahui ya, untuk pertumbuhan porang yang dari bibit umbi mini ini kalau menurut saya ini kurang maksimal ya. Kenapa? Karena kemarin pada waktu penyiangan gulma agak telat kawan ya. Jadi ketika dia membutuhkan makanan ya, ketika membutuhkan nutrisi, itu nutrisinya diserap oleh gulma ya. Kemarin itu sangat lebat sekali di sini gulmanya. Efeknya juga berdampak kurang bagus ya untuk tanaman porang. Jadi memang sangat wajib sekali untuk penyiangan gulma pada budidaya porang ya, pada tanaman porang. Dan lalu apa untuk ciri-ciri pertumbuhan porang yang pertumbuhannya kurang maksimal ya. Jadi bisa sedikit saya jelaskan ya. Pertumbuhan porang itu jika maksimal bibit dari kecil atau dari umbi isi 3 up ya, 1 kilo isi 3 up itu harusnya jika dirawat dengan bagus itu harusnya bisa tunas 2 sampai 3 kali kawan ya. Jadi jika pertumbuhan porang itu bibitnya dari umbi, apalagi umbi kecil, umbi mini, tapi tunasnya kalau cuma 1 kayak gini, ini menurut saya pertumbuhannya kurang maksimal ya. Harusnya dia bisa tunas 2 kali, dan tunas 2 kalinya itu keduanya itu lebih besar, dan tunas ketiga lebih besar lagi. Maka untuk pembesaran umbinya itu juga lebih cepat ya, lebih besar ya. Jadi ini rata-rata ini tunas 1 semua kawan, tunas tunggal. Cuma ya sebagian ada yang tunas 2. Ini tunas pertama ya, ini tunas pertama, dan ini tunas kedua. Sebagian juga ada yang bertunas 2 ya. Ini tunas pertama, ini tunas kedua ya. Cuma ini rata-rata 70% tidak bisa tunas kedua kawan. Karena apa? Faktor dari penyiangan gulma yang telat. Maka saya sering mengatakan ya di video-video saya sebelumnya, memang untuk penyiangan gulma ini sangat penting sekali bagi budidaya porang ya. Ini lokasi di kaki Gunung Lawu ya, MDPL kurang lebih sekitar 1200. Kenapa kemarin di daerah sini kok, yang di lokasi ini untuk penyiangan gulmanya telat? Karena ada 6 tempat kawan saya, ada 6 tempat, dan apa ya, kemarin waktu penyiangan gulma di satunya, di lokasi satunya itu, di sini tuh yang paling terakhir. Jadi menurut saya telat ya untuk penyiangan gulmanya. Memang sangat kurang bagus ya ini pertumbuhannya. Ini tumpang sari
dengan jeruk dekopon ini. Memang lokasi yang ini agak jauh ya dari rumah, dari tempat ini. Luas lahan sekitar 70 are. Ini kemarin bibit dari umbi mini ya. Jadi untuk teman-teman nanti misalkan tanam dengan umbi mini, kurang lebihnya nanti seperti ini ya pertumbuhannya. Jadi ini tunas pertama itu jika Anda bisa merawatnya dengan bagus dan bisa mengondisikan gulma atau pemupukannya, ini bisa tunas kedua. Sebenarnya bisa tunas kedua kawan, ini nanti bisa tunas kedua, lalu tunas ketiga, lebih besar lagi ya. Seperti itu. Inti dari pertumbuhan porang yang bagus itu seperti itu kawan. Jika bibit Anda dari umbi sekilo isi 3 ke atas, itu harusnya bisa tunas kedua kawan. Harusnya bisa tunas kedua. Jika itu tunasnya bisa 2 kali dan tunas yang kedua itu lebih besar, berarti pertumbuhan porang Anda normal atau nutrisinya tercukupi ya. Ini rata-rata tunas 1 semua ya. Ini batang segini nggak bisa tunas kedua. Faktornya apa? Pemupukan sama penyengan gulmanya telat ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman, jangan sampai tanaman porang Anda dipenuhi dengan gulma ya, karena efeknya juga sangat luar biasa sekali bagi pertumbuhan porang. Terus lalu apa yang membuat tumbuhan porang ini bisa tumbuh dengan baik dan maksimal ya? Kalau menurut saya kunci yang utama adalah pondasi awal dari perawatan atau pemberian nutrisi pada porang adalah pupuk kompos kawan ya. Jadi gunakan pupuk kompos untuk dasar penanaman porang itu sebanyak mungkin ya ketika waktu tanam ya. Ketika waktu tanam itu berikan pupuk kompos sebanyak mungkin ya, dengan catatan pupuk kompos yang sudah atau pupuk kandang yang sudah lama ya, atau bisa juga difermentasi, malah lebih bagus sekali kawan ya. Jadi untuk mengantisipasi timbulnya penyakit nanti di waktu pertumbuhan porang ya. Jadi kalau menurut saya untuk pupuk kompos sangat wajib sekali untuk difermentasi, seperti itu. Jadi ketika Anda sudah memberikan pupuk kompos sebanyak mungkin di awal waktu penanaman, insya Allah nanti pemberian nutrisi ketika pertumbuhan itu cukup dengan pupuk semprot atau pupuk daun ya, atau POC, cukup dengan itu saja kawan. Jadi untuk kelebihan dari pupuk kompos itu sendiri adalah yang pertama itu nutrisinya itu awet ya, bisa dimakan, nutrisinya bisa diserap oleh tumbuhan porang itu dari ketika dia mulai tunas sampai dengan panen itu. Nutrisi dari pupuk kompos itu belum habis ya. Jadi keunggulan dari pupuk kompos adalah seperti itu kawan. Ketika dia mulai pertumbuhan dan nutrisinya selalu siap jikalau pupuk komposnya pemberiannya banyak ya, seperti itu. Memang sangat wajib sekali bagi tanaman porang untuk pupuk kompos ya, atau pupuk kandang, seperti itu. Jadi seperti itu kawan ya untuk perawatan porang ya. Usahakan rawat dengan sebaik mungkin. Yang terpenting adalah untuk penyenangan gulmanya ya, jika telat memang efeknya luar biasa, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dulu kawan ya, review tentang pertumbuhan porang kami dari bibit dari umbi mini ya. Sekali lagi perlu digarisbawahi, video ini tidak bermaksud menggurui atau saya merasa pintar, tidak ya, hanya berbagi pengalaman saja buat teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.